Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhadini, NIM E10312010119, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Partai Politik dan Pemilu dengan memaparkan satu materi, yaitu Partai Politik sebagai kaderisasi kepemimpinan. Nah, menurut Bung Hatta, kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan. Kenapa? Karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan. Pemimpin pada masanya harus menanam. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggung jawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berorganisasi. Nah, di sini dapat kita ketahui alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan. Alasan yang pertama yaitu adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan baik secara wajar maupun tidak wajar. Yang ketiga, proses alamiah, yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin atau biasa disebut dengan pensiun. Dan yang keempat itu kematian, serta yang kelima yaitu dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan kepemimpinan yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa kaderisasi ini berbeda dengan rekrutmen. Menurut Ordway, The Art of the Leadership 1935, kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Collison, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2012, rekrutmen adalah sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Di dalam kaderisasi terdapat dua macam proses, yaitu yang pertama, kaderisasi informal. Dalam kaderisasi informal ini terdapat beberapa indikator atau kriteria kelebihan calon pemimpin yang berkepribadian positif dalam merebut kepemimpinan yang dilakukannya, baik secara gigih berdasarkan prestasi, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap kelompok atau organisasi, memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak atas segalanya. Yang kedua yaitu kaderisasi formal. Kaderisasi formal dalam perkataan lain yaitu menunjukkan bahwa usaha untuk mempersiapkan seseorang sebagai calon pemimpin dilakukan secara berencana, teratur, dan tertib, sistematis, terarah, serta disengaja. Kaderisasi juga memiliki peran yaitu sebagai penjamin keberlangsungan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang artinya dalam setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. Nah, keberlangsungan organisasi ini dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan. Jika sumber daya manusia tersebut hilang, maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi yang baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat. Peran kaderisasi selanjutnya yaitu sarana belajar bagi anggota. Nah, di sini tempat di mana anggota mendapatkan pendidikan yang tidak didapatkan di bangku pendidikan formal. Pendidikan ini sendiri berarti proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau sekelompok orang
dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Nah, pendidikan di sini mencakup dua hal, yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena di dalam kaderisasi terdapat output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat di dalam dibentuknya karakter sesuai dengan output. Pengembangan karakter setiap individu yang terlibat di dalamnya tidak berangkat dari nol, tetapi sudah memiliki karakter dan skill sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil. Kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan tersebut. Ada beberapa peningkatan kualitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu berpikir efektif dalam menetapkan keputusan. Nah, berpikir ini merupakan potensi psikis yang sangat istimewa yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berpikir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada hewan sebagai makhluk ciptaannya yang sama-sama penghuni bumi. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan hasil berpikir. Nah, hasil berpikir ini seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seseorang pemimpin, hasil berpikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah. Nah, kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi, maka perpecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan. Nah, yang terakhir yaitu menggali dan meningkatkan kreativitas. Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.